Ya, salam semuanya, kita ketemu lagi dalam Pembicaraan Bible ini. Bacaan kita sampai kitab 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 43. 1 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 43. Persilahkan. 1 Samuel 20. Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Lama. Sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Kata Daud kepada Yonatan, kau tahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa depan. Apabila ayahmu menanyakan aku, maka kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segala kebersihan kotanya. Karena di sana ada upacara tanda-tanda yang bagi segenap kaum. Jika begini dikatakannya, baiklah, kata hamba ini selamat. Tapi jika anaknya bangkit dengan segala ketahuan, bahwa ia telah memiliki keputusan untuk mendapatkan selamat. Sedemikian tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hamba ini. Sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Tapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah memilih aku. Mengapa engkau lalu menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahku menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa, engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kau katakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah. Sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah
Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya, barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Iya, tentu ia tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkan aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu, sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu. Katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu. Ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikianlah Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kajian ini yang terhadap persahabatan itu salah satu pakarnya adalah namanya Jermain Tucker. Dia melihat perkembangan persahabatan itu dalam 5 tahapan. Tahapan pertama itu namanya stranger, jadi cuma orang asing ya. Lalu sebatas kenal, acquaintance. Kemudian yang ketiga itu close casual friend, teman biasa. Kemudian close friend, dan yang terakhir itu intimate friend. Nah, salah satu variabel yang penting dalam tumbuhnya persahabatan adalah saling share waktu, diikuti dengan keterbukaan, saling percaya, bahkan saling mempercayakan pergumulan-pergumulan, visi-visi pribadi, membangun komitmen-komitmen, dan keterlibatan lebih dalam terhadap persoalan satu dengan yang lain, akan tumbuh yang namanya persahabatan yang sejati, yang disebut dengan intimate friend. Dalam bacaan kita pagi ini, kita melihat bagaimana relasi antara persahabatan antara Yonatan dan Daud yang sangat-sangat sebenarnya dari sudut pandangannya si
Jermaine Tucker tadi sudah pada tataran intimate friend. Di ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Daud itu mempercayakan setiap pergumulannya kepada Yonatan. Perasaan takut, terancam, bahkan dia merasa nyawanya sangat-sangat terancam. Tapi itu coba dia sharingkan ke Yonatan, dan Yonatan berusaha menghibur dia. Tetapi Yonatan berkata, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu baik perkara besar maupun perkara itu yang tidak menyatakannya kepadaku. Jadi hal-hal yang sangat-sangat sensitif sekali, yaitu takut mati, ini diserikan pada Yonatan, dan Yonatan berusaha meyakinkan Daud bahwa hal itu tidak akan terjadi. Nah, tapi bagi Daud, ayat yang ketiga bagian akhir, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jarak antara aku dan maut. Jadi betul-betul ada satu situasi penting sekali dalam diri Daud. Tapi justru sharing ini menjadi sebuah jalan keluar untuk mendapatkan perhatian, kepedulian, dan penghiburan dari temannya. Yonatan berusaha untuk menghibur sahabatnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat dalam, kebutuhan rasa aman pada situasi dan kondisi ini. Jadi ayat 4 sampai ayat 17 mereka berdua benar mengikat perjanjian. Kita langsung lihat ayat yang ke-14. Jika aku masih hidup, bukankah engkau menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan di ayat 17 dikatakan, dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Inilah level intimate friend itu. Yang menarik dari beberapa ayat ini adalah bahwa Yonatan sebagai sahabatnya bahkan melihat jauh ke depan kehidupan dari Daud. Ada wawasan masa depan yang begitu jangkauannya jauh, bahwa Daud, ya, Tuhan akan membuat Daud melenyapkan setiap musuhnya, dan dia minta supaya Daud mengikat perjanjian dengan dia untuk memelihara hidupnya, bahkan keturunannya yang masih akan jadi jauh ke depan. Artinya apa? Bahwa Yonatan sudah ikut berpartisipasi, terlibat dalam kehidupan Daud yang begitu jauh. Ada saling pengertian yang mendalam di antara keduanya, bahkan ada wawasan tentang eksistensi kehidupan Daud jauh ke depan sana, dan dia minta supaya Daud mengikat perjanjian dengannya untuk memelihara dirinya maupun keturunannya. Nah, kalau kita dudukkan dalam konteks peralihan leadership ini dari Saul ke Daud, maka sesungguhnya dalam diri Yonatan tidak ada sama sekali intensi untuk mengambil jabatan raja menggantikan ayah sebagai garis lurus dari Saul. Dia melihat bahwa wawasan kerajaan itu ada pada Daud, bukan pada dirinya. Oleh karena itu, dia mensupport Daud untuk tenang, untuk yakin bahwa masa depan itu panjang. Jangan merasa takut mati karena hidupmu akan eksis, engkau akan mampu mengalahkan musuh-musuh. Dan yang menjadi dasar naungan otoritas intimate friend di sini, berkali-kali Yonatan ngomong tentang kasih setia Tuhan. Ayat 14 kali saya bacakan, bukankah Tuhan menunjukkan padaku kasih setia Tuhan? Dan kita melihat di sini bahwa ayat 17 dikatakan di sana, ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, kalau kita lari ke Injil Yohanes pasal 15, mulai dari ayat yang ke-9 itu, Tuhan Yesus berbicara tentang dia datang dari Bapa, Bapa mengasihi dia,
dia mengasihi bapaknya, dan dia mewujudkan kasih itu sebuah model duplikasi kasih dia kepada bapak, dia praktekkan kepada murid-muridnya dan katakan bahwa saya tidak mengambil kamu sebagai hamba, tetapi sahabat. Seorang sahabat memberitahukan segalanya kepada sahabatnya itu. Dan lebih dari itu, Yesus mengasihi sahabatnya secara tuntas, sebuah kasih persahabatan yang tertinggi, yaitu dengan menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yonatan dan Daud mengikat perjanjian itu dengan dasar mengasihi seperti diri sendiri. Di ayat 18-23, kemudian Yonatan kembali menandaskan tentang otoritas Tuhan atas persahabatan sejati. Cakapan ini sangat-sangat dramatis terkait dengan kehadiran, arti penting kehadiran Daud di acara yang dilaksanakan oleh Saul. Tapi Daud sudah merasa terancam sekali, dia tidak yakin bahwa dia akan diterima, sebaliknya akan dibunuh pada waktu itu. Karena itu Yonatan dan Daud membuat sebuah perjanjian praktis untuk mengecek sejauh mana komitmen ayahnya terhadap Daud, apakah masih menghendaki Daud hidup ataukah membunuhnya. Dan ini yang ditekankan oleh Yonatan bahwa kita akan memikirkan cara yang terbaik dan saya akan memberitahukan itu kepadamu, sehingga Daud bisa merasa tenang dalam menyikapi situasi ini. Nah, apa yang terjadi di ayat-ayat berikutnya, ayat 24 sampai 34, ternyata respon dari Saul atas ketidakhadiran Daud ini sangat-sangat boleh dikatakan sangat brutal. Ayat 30 kita perhatikan. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Jadi sampai bagian ini ada koyakan dalam keluarga ini, di mana sang ayah Saul punya planning bahwa Yonatan akan menggantikan dia sebagai raja, tetapi persahabatan antara Yonatan dan Daud ini dimaknai secara negatif oleh Saul, bahwa kalau Daud masih hidup, Yonatan tidak akan eksis dengan kerajaannya. Dan inilah yang membuat Yonatan mengerti bahwa memang ayahnya menghendaki Daud mati. Ayat yang ke-32 sampai bagian-bagian berikutnya kita menemukan di sana bagaimana Saul memandang kematian Daud jadi jaminan eksistensi kerajaan Yonatan, sementara Yonatan tidak melihat hal ini pada dirinya. Jadi Yonatan lebih melihat bahwa eksistensi kerajaan Daud akan mewujud di masa yang akan datang. Dan setelah peristiwa ini, Daud menjadi yakin bahwa dia harus pergi atas petunjuk yang diberikan oleh Yonatan melalui panah beberapa kali untuk memberikan arti pada Daud bahwa memang ayah yang menghendaki dia dibunuh. Di ayat 34 sampai 43 perpisahan antara Daud dan Yonatan di dalam kasih Tuhan. Ayat yang ke-41, maka pulanglah budak itu lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu, ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka berjunjung dan bertangis-tangisan, akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan pada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita telah bersumpah demi nama Tuhan demikian, Tuhan akan ada antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Setelah itu mereka berpisah. Ya, ini drama ikatan perjanjian sekaligus perpisahan, tetapi satu perkara penting bagaimana ada tumbuh sebuah persahabatan yang begitu intim dan akrab di antara Yonatan dan Daud dengan otoritas kasih Allah yang menaunginya. Mari kita lihat dua teks. Yang pertama, persahabatan sejati tercipta karena ada nama otoritas
kasih Allah yang sejati. Yang kedua, mengasihi Tuhan secara totalitas dan saling mengasihi, seperti biasanya tidak adalah hukum anum itu belum. Aplikasi dari kita hari ini, sudahkah saya dan saudara membina persahabatan yang intim atas dasar kasih Tuhan Yesus kepada muridnya, ataukah karena pamrih? Dan yang kedua, maukah saya bertindak praktis hari ini dalam memaknai persahabatan sejati kepada orang-orang yang berada di kesulitan dan ancaman. Biarlah kehadiran kita mengurangi duka sahabat kita, sebaliknya menambah suka karena kasih Kristus, dan menjadikan orang boleh mengalami kehangatan kasih itu melalui persahabatan intim dengan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita sambut dengan satu lagu kasih pasti lemah lembut, murah hati. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami mengucap syukur bagaimana persahabatan antara Daud dan Yonatan yang dinyatakan, kasih yang dinyatakan dengan saling menolong, saling mendoakan, saling menyelamatkan. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, Tuhan penuhkan kami dengan kasih-Mu supaya kami semakin mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri, dan dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi profesi. Tuhan memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah, dan Tuhan melindungi semuanya sehat tanpa kesakitan,
dan terus memuliakan Tuhan dengan semangat. Roh Kudus terus memimpin dan mengurapi kami semuanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Dialah segala puji, hormat dan syukur.